Kita ke informasi pertama, pemirsa. Aksi massa yang berlangsung di sekitar gedung DPR RI Jakarta masih berlangsung hingga saat ini. Polisi terpaksa menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Seperti inilah kondisinya, pemirsa. Hingga malam ini kericuhan masih mewarnai aksi yang berlangsung di sekitar kawasan gedung DPR. Massa terlibat bentrok dengan aparat dan melempari aparat dengan batu dan kayu. Kericuhan meluas hingga ke daerah sekitar gedung DPR, yakni Pejompongan, Palmerah, dan Patal Senayan. Dan ini kami informasikan kepada Anda yang mungkin akan pulang kerja begitu dengan arah Rangkas Bitung menggunakan KRL. Akibat demo ini, pemirsa, perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang terganggu lantaran masih ada sejumlah pendemo yang menutup jalur KRL. Seperti yang kita lihat ini, polisi juga terus berpatroli di kawasan Senayan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Ini mah namanya ngerjain. Kericuhan yang terjadi dalam aksi massa dimulai sekitar sore hari tadi, pemirsa. Massa mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian seperti yang Anda saksikan ini, pemirsa, dan sempat terjadi bentrok dalam kondisi hujan. Dan kita lihat juga ada yang terluka ya. Salah satu pengunjuk rasa terluka dan mendapat air minum dari rekannya, namun juga dapat pertolongan dari pihak kepolisian. Situasi terjadi saat hujan mengguyur di kawasan Senayan dan sekitarnya. Aparat berupaya memukul mundur massa menggunakan gas air mata dan water cannon. Dua ruas jalan tol dalam kota arah Cawang Selipi ditutup sejak depan kantor Polda Metro Jaya. Pengalihan arus lalin dilakukan juga di protokol Gatot Subroto. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi, seperti yang Anda saksikan ini, pemirsa, meredam aksi massa di depan gedung DPR yang berlangsung ricuh. Dengan pengawalan ketat, Kapolda dan Pangdam berjalan kaki di ruas jalan depan gedung DPR yang telah steril oleh massa. Sebelumnya ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPR menyuarakan sejumlah tuntutan mereka. Ini adalah aksi unjuk rasa sebelum demo yang dilakukan mahasiswa. Jadi lebih dulu ribuan buruh yang datang dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, mereka semua berkumpul di depan gedung DPR Jakarta. Massa menekankan aksi ini murni gerakan buruh, bukan gerakan politik ataupun kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Massa menghimbau agar tidak ada pihak yang mencoba menunggangi mereka. Sementara itu, ada 5.000 personil gabungan seperti Anda lihat ini diterjunkan mengamankan aksi demo hari ini. Aparat dipastikan tidak membawa atau menggunakan senjata api saat mengawal aksi unjuk rasa, termasuk juga demo buruh. Polisi menekankan akan mengawal demo mengedepankan sisi humanis, preventif, dan himbauan. Rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional. Untuk tidak mudah terpancing emosi, tidak terprovokasi, karena rekan-rekan atau pihak yang menyampaikan aksi ini saat ini adalah saudara-saudara kita buruh, adalah saudara-saudara kita juga, keluarga kita yang wajib kita layani, kita lindungi, kita ayomi, kita amankan, kami amankan, ya. Ya, kalau untuk aksi demo buruh mengusung sejumlah tuntutan. Ada 6 tuntutan yang disuarakan. Pertama, mendesak pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10%. Kedua, menolak PHK dan menuntut penghapusan outsourcing. Ketiga, mendorong reformasi pajak yang dinilai memberatkan buruh dan rakyat.
Keempat, mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan sebagaimana putusan MK yang memenangkan gugatan buruh. Buruh juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan revisi Undang-Undang Pemilu. Dan pemirsa, di tengah unjuk rasa buruh yang berlangsung di depan gedung DPR siang tadi, sejumlah polisi membagikan air mineral kepada massa aksi. Ini adalah aksi humanis yang terpotret di mana sejumlah anggota kepolisian membagikan air mineral kepada massa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Sejumlah buruh terlihat menerima air mineral dari polisi. Aksi ini sesuai instruksi Kapolri yang menekankan pendekatan humanis dalam menangani demokrasi dan unjuk rasa. Ya, dan ternyata pemirsa, agenda rapat anggota DPR saat demo buruh hari ini tidak padat seperti biasanya. Pegawai Sekretariat Jenderal DPR juga dibolehkan WFH, work from home, atau bekerja dari rumah. Hari ini ribuan buruh menggelar unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengantisipasi demonstrasi buruh dengan meminta 75% pegawainya bekerja dari rumah. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, kebijakan ini dilakukan agar para pegawainya tidak kesulitan pulang ke rumah. Sebab dari aksi demonstrasi pada Senin lalu, banyak pegawai yang sulit keluar dari kompleks parlemen. Tak hanya itu, agenda rapat para anggota DPR juga tidak padat seperti biasanya. Surat edaran terkait instruksi bekerja di rumah ini ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tertanggal 27 Agustus 2025. Penyesuaian sistem kerja bertujuan menjaga produktivitas kerja pegawai serta memberikan fleksibilitas mobilitas di tengah potensi hambatan akibat demonstrasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Selain di Jakarta, unjuk rasa buruh juga berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Buruh menuntut kenaikan upah serta memprotes tunjangan fantastis anggota DPR. Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jatim memblokade Jalan Ahmad Yani sembari melakukan long march menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan upah sebesar 12% serta memprotes sikap pemerintah yang menyetujui tunjangan fantastis DPR di saat rakyat dijerat beban pajak. Dalam aksi kali ini, massa juga membawa keranda jenazah serta memakai topeng tikus sebagai simbol kerakusan pejabat. Kita menjadi objek terus-menerus dimanfaatkan atas rakyat demi rakyat. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Barat menggeruduk kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sate. Buruh menyuarakan beberapa tuntutan, mulai dari hapus outsourcing dan tolak upah murah hingga bentuk Satgas PHK. Buruh mengancam apabila tuntutan tidak digubris oleh pemerintah akan melakukan aksi yang lebih besar dan mogok kerja. 100 orang anggota DPRD Sumut dari berbagai partai dan juga mewakili. Sementara di Medan, Sumatera Utara, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dalam aksinya, massa menuntut kenaikan upah, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten Sumut tahun 2026. Selain menuntut kenaikan upah sebesar 10,5% tahun 2026, massa buruh yang berunjuk rasa juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar menyiapkan rumah murah layak huni untuk buruh di Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan.